Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali pada rekan-rekan semuanya, baik para guru dan ataupun yang lainnya. Pada sesi ini kami akan menginformasikan bagaimana membuat barcode atau QR code dari sebuah file ataupun dokumen. Apa gunanya kadang-kadang kita membuat sebuah pengumuman yang kita tempel di papan pengumuman. Kita akan memakan waktu untuk menjangkau papan pengumuman itu, atau kita membaca dokumen dalam sebuah pesan WhatsApp kita. Kadang-kadang kita agak kesulitan mencari file-file yang sudah lama. Dengan barcode atau QR code, semua bisa langsung kita temukan, cukup dengan tempelan kecil dari sebuah simbol barcode atau QR code. Di sini saya tidak menggunakan barcode karena barcode dalam bentuk garis-garis yang panjang sekali. Kita menggunakan QR code. Bagaimana membuat QR code sebuah file atau dokumen? Kita mulai saja. Kita buka mulai dari Google Chrome. Dari Google Chrome kita buka drive, buka drive kita. Karena dokumen atau file yang ingin kita barcode-kan, kita harus mendapat linknya. Untuk mendapatkan link itu, kita terpaksa harus menempatkan file atau dokumen itu ke dalam drive kita. Saya buka drive seperti ini. Seandainya file atau dokumen sudah ada di drive kita, kita langsung bisa bekerja. Namun seandainya file yang ingin kita buat QR code-nya tidak ada dalam drive kita, maka kita upload file mana yang ingin kita masukkan ke dalam drive. Ini juga sekalian bagaimana memasukkan file atau dokumen ke dalam drive kita. Kita klik yang tanda plus sebelah kiri atas ini, ada kata baru. Di sini ada upload file dan upload folder. Saya ambil upload file karena saya ingin membuat QR code dari sebuah file, bukan sebuah folder. Folder pun bisa kita QR code-kan, QR code atau QR code. Saya upload file yang ingin saya buat QR code. Klik. Nah, saya cari. Misalnya saya ingin membuat QR code jadwal pelajaran yang biasanya tertempel di papan pengumuman. Di sini saya nanti cukup dengan menyorot lewat HP saya. Saya klik saja, saya upload ini, saya ulang lagi, saya klik plus ini, upload file, saya cari di sini, langsung ketemu kebetulan, saya klik open. Kita tunggu proses sebelah bawah kanan ini. Di sini dia mulai memulai upload. Kita tunggu uploadnya. Agak membutuhkan proses ya, membutuhkan upload file atau folder ke dalam drive. Kiranya sebelumnya sudah kita simpan ke dalam drive. Nah, ini saat selesai, lantas saya cari, sudah masuk tadi, saya refresh dulu. Ini saya refresh. Nah, sudah masuk. Inilah file atau dokumen ingin saya bikin, saya buat QR code-nya. Saya buka. Sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, Ibu, kita lihat di sini ada bagikan. Nah, bagikan inilah kebetulan ini hanya untuk pribadi. Nanti saya bagikan untuk ke semua yang menyorot QR code atau yang membaca QR code tersebut lewat HP. Saya bagi ke semua ini, saya bagikan. Nanti saya dapat link di sini. Nah, sini Bapak Ibu. Jadi di sini ada link Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat.
link ini, yang ini nanti yang kita buat QR code-nya, saya sorot, ini nanti yang akan kita buat QR code-nya. Link ini hanya untuk orang tertentu. Saya ingin ke semua orang, siapa saja yang memiliki link, atau nanti siapa saja yang memiliki QR code-nya. Saya klik, setelah klik, izin diperbarui, saya salin link, selesai. Nah, Bapak Ibu, link tadi masih panjang sekali. Kita perlu judul, kita buat judul. Linknya itu masih panjang. Nanti kita persingkat link atau URL-nya. Kita pakai apa menyingkatnya? Kita menggunakan bit.ly. Jadi apabila ada link yang terlampau panjang, nanti link apapun, Bapak Ibu silakan disingkat melalui situs bit.ly. Nah, ini ada bit.ly, saya masuk ke bit.ly, Bapak Ibu mohon dilihat bit.ly seperti ini. Nah, setelah itu di atas biasanya kalau saya ketik bit.ly searching di Google, maka akan langsung muncul bit.ly shortener. Saya klik, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, biasanya yang membuka bit.ly yang belum punya akun, silakan didaftarkan dulu ke akun bit.ly. Tidak sulit, hampir sama dengan membuat email, tetapi lebih mudah daripada membuat email. Nah, karena tadi saya sudah menyalin link yang panjang, saya kreasi bit.ly, saya paste yang saya salin tadi, ini Bapak Ibu, itu tadi bagikan, saya paste ke sini. Nah, ini. Nah, ini sudah singkat, Bapak Ibu. Secara otomatis sudah menyingkat linknya bit.ly. Nah, kita bikin titel atau judulnya. Tadi judulnya jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran masa pandemik. Kalau sudah, Bapak Ibu, saya simpan. Saya simpan. Otomatis itu sudah masuk ke dalam bit.ly saya. Jadi link itu sudah tersimpan pada akun bit.ly saya. Suatu saat kalau saya ingin mengambilnya lagi, saya tinggal ngambil di akun bit.ly saya. Nah, ini dia jadwal pelajaran masa pandemik. Saya copy, Bapak Ibu. Setelah saya copy jadwal yang berjudul link yang berjudul ini, saya pindahkan, saya pastekan ke dalam bentuk QR code. QR code ini banyak sekali, Bapak Ibu. Ada QR code generator, ada QR code monkey. Saya menggunakan yang paling simple, QR code monkey. Saya ketik saja di Google. Kalau kesulitan, QR code monkey ini sudah ada, Bapak Ibu. Banyak sekali QR code generator free, QR barcode scanner. Saya menggunakan yang ini. Nah, di sini QR code monkey sudah berada pada posisi atas. The free QR code generator kreasi yang produk QR code monkey. Saya klik saja. Nah, setelah saya klik, Bapak Ibu perhatikan ini tidak perlu kita mendaftar atau membuat akun, kita langsung saja. Nah, di sini your URL ini yang lama, ini yang paten saya hapus, saya paste yang copy daripada bit.ly saya tadi. Sudah, Bapak Ibu, sudah tercopy ini. Kalau sudah, Bapak Ibu lihat ini create QR code. Create QR code, saya klik, lihat prosesnya ini. Nah, maka QR code ini sudah jadi. Saya download, Bapak Ibu. Saya download QR code-nya. Nah, ini sudah masuk, Bapak Ibu, download. Di mana downloadnya itu? Di mana masuk file ini dengan extension PNG? Buka di download.
folder download. Di sini ada dokumen, ada download, buka di sini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini saya kasih nama, saya beri nama jadwal pelajaran pandemik. Nah, ini kalau dilihat, ini Bapak Ibu sudah selesai, kita buka. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal, jadi ini bisa saya kecilkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara membacanya lewat HP? Kita buka HP kita. HP kita buka seperti ini. Saya connect dulu ke HP saya, Bapak Ibu. Nah, karena HP saya ini belum ada misalnya untuk membaca QR code, maka saya install dari Play Store. Buka ini Bapak Ibu, Play Store. Udah, saya ketik saja di sini, banyak sekali. Jadi cukup ketik QR code. Nah, ini banyak. Silakan pilih. Saya ambil sembarangan yang paling atas, QR code scanner. Ini Bapak Ibu. QR code scanner. Itu. Saya install Bapak Ibu. Install. Saya install. Kita tunggu proses penginstalan. Jadi ini adalah aplikasi untuk membaca QR code. Selanjutnya saya buka Bapak Ibu. Saya buka, izinkan aja. Nah, seperti ini. Saya coba untuk membaca QR code yang saya buat tadi. Sudah. Saya buka Bapak Ibu seperti ini. Saya buka browsernya ini. Maka jadwal tadi sudah terbuka Bapak Ibu, sudah terbuka seperti ini. Jadi kita tinggal membaca di sini. Kita tidak perlu lagi membaca di papan tulis atau di papan pengumuman. Kita tinggal lihat Bapak Ibu sesuai dengan keinginan kita nanti, atau saya perbesar seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sesi bagaimana membuat QR code dari sebuah file atau dokumen. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi ada yang ingin berkomunikasi, silakan di kolom komentar. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.